我是爱你的，你不要这样子。哎，保持一种收拾你，保持一种收拾你，你把我打算给做了我。 Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Pernah nggak kalian bayangkan, lagi sayang-sayangnya, lagi butuh dukungan, pasangan malah pergi gitu aja. Terus pas kita udah sukses, mapan dan bahagia, dia tiba-tiba muncul lagi minta balikan. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah yang mirip banget sama situasi tadi. Sebuah cerita yang bikin kita emosi. Tentang pengorbanan, penyesalan, dan pertanyaan besar. Pantaskah kesempatan kedua diberikan kepada seseorang yang meninggalkan kita di saat terpuruk? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe channel ini. Thank you. Seorang wanita bernama Shen Pichen menangis terseduh-seduh, bahkan sampai berlutut di hadapan suaminya Chou Mingqiang. Dia memohon agar sang suami mau menerimanya kembali setelah 3 tahun pergi meninggalkan keluarga, termasuk anak-anak mereka, tanpa kabar sedikit pun. 你早点出我的，我们是。怎么回事？又突然？当时就抓，你报警噻！ Shen Pichen ngakunya sih udah sadar sama kesalahannya dan pengen banget memperbaiki semuanya. Tapi apa respon Chou Mingqiang? Dia justru menghindar. Kenapa? Ternyata dulu saat usaha Chou Mingqiang baru merintis dan tiba-tiba bangkrut karena kecelakaan, Shen Pichen bukannya mendukung, malah memilih pergi meninggalkan suami dan anaknya begitu saja. Sakit banget kan? 有没有意思啊？这样的。 没有意思，我只知道把儿女培养能干。如果你要搞到这个下半辈子了，管你怎么说？哎，那个李先生，怎么看到他像瘟神一样躲着呀？ 我怕他条条都有你嘛，太强了嘛。 Sekarang Chou Mingqiang sudah bangkit, usahanya sukses besar. Tentu saja di hatinya cuma ada luka dan kekecewaan mendalam terhadap Shen Pichen yang tega meninggalkannya di masa sulit, bahkan gak peduli sama anak mereka. 打官司他请了2个律师，他跟我打，就你起诉离婚，他不同意吗？他是不同意，请了两个。那他不同意是为什么呢？有没有想过这个问题？也许是因为他太在乎你这个人。不在乎，他嘴上在乎，我心里在乎。他在乎男人真的是心就那么恩吗？ 你心才硬。 Dan sekarang setelah tahu mantan suaminya kaya raya, Shen Pichen datang lagi merengek minta kembali. Shen Pichen berdalih kalau dia masih cinta banget sama Chou Mingqiang dan tindakannya dulu itu bukan karena nggak cinta, tapi karena dia merasa nggak berdaya dan nggak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan bilang kalau dulu dia cuma belum dewasa dan nggak ngerti kesulitan suaminya. Tapi bagi Chou Mingqiang, pengkhianatan di saat terpuruk itu adalah luka yang terlalu dalam untuk bisa diobati begitu saja. Dia merasa nggak mungkin bisa memaafkan dan menerima Shen Pichen kembali. 你哭有什么用？以前你在做。但是他现在像躲着瘟神一样躲着你，就应该去反省一下自己是不是做错了什么。如果做错了什么，你真心诚意想要挽回这段婚姻，那么你就要去求得他的原谅，要去改变自己。 Melihat usahanya nggak berhasil, Shen Pichen makin menjadi-jadi. Menangis meraung-raung, mengakui kesalahannya telah meninggalkan suami dan anak di masa sulit dan menyalahkan dirinya yang dulu terlalu egois dan keras kepala. Tapi Chou Mingqiang tetap pada pendiriannya, bahkan mengancam akan bertindak lebih jauh kalau Shen Pichen terus mengganggunya. 我求你回去找我，是我对不起你啊，我不应该回家呀。 是我对不起你啊！你觉得自己对不起他，是因为你离开了他，是吗？是的，我离开了他。7月1号我不该离开他，我恨不死他。 Kisah Shen Pichen ini mungkin terdengar ekstrim, tapi situasi di mana seseorang kembali setelah pasangannya sukses itu ada loh. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mendorong Shen Pichen untuk kembali? Apakah murni cinta dan penyesalan, atau ada udang di balik batu, cuma mengincar kesuksesan Chou Mingqiang? Tentu saja hanya Shen Pichen yang tahu motif sebenarnya. Tapi sebagai penonton kita jadi bertanya-tanya, dilema sang suami memaafkan atau melepaskan. Di sisi lain kita juga bisa memahami posisi Chou Mingqiang ditinggalkan saat sedang jatuh-jatuhnya itu pasti meninggalkan trauma dan rasa sakit yang mendalam. Kepercayaan yang sudah hancur tentu nggak mudah dibangun kembali. Banyak orang menyebut pasangan seperti Shen Pichen sebagai pasangan cuaca cerah yang hanya ada saat senang tapi menghilang saat badai datang.
Secara umum banyak orang setuju bahwa kesetiaan dalam suka dan duka adalah fondasi penting dalam sebuah hubungan. Ketika salah satu pihak melanggar komitmen tersebut dengan cara yang begitu menyakitkan, sangat wajar jika pihak yang ditinggalkan merasa sulit, bahkan tidak mungkin untuk memaafkan dan menerima kembali. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian semua, kalau kalian ada di posisi Chou Mingqiang, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memberikan kesempatan kedua untuk Shen Pichen dengan alasan setiap orang berhak mendapatkan maaf dan kesempatan untuk berubah? Atau kalian akan memilih untuk menutup pintu rapat-rapat demi melindungi hati dan menjaga harga diri? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah Shen Pichen dan Chou Mingqiang ini memang sebuah dilema. Tidak ada jawaban yang pasti benar atau salah, karena setiap orang punya batas kesabaran dan cara pandang yang berbeda dalam menyikapi pengkhianatan dan permintaan maaf. Semoga kisah ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua tentang arti kesetiaan, pengorbanan, dan kesempatan kedua dalam sebuah hubungan. Sampai jumpa di video berikutnya.